Kita punya data, ternyata dari 270 juta penduduk Indonesia, 221 juta penduduk Indonesia itu diantaranya sekitar 221 itu sudah memakai internet. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Desa Wonosari dengan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Wonosari. Seperti kita sudah tahu semua bahwa Desa Wonosari itu mempunyai potensi sumber daya alam selain desa Cipanas, juga di dalam bidang pertanian dan peternakan. Dan saya observasi beserta mahasiswa KKN IPB ini, ternyata di sini. Selanjutnya, dengan penuh hormat, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Desa Wonosari kepada Bapak Joni Purnama, Paukuran 4 dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ala innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat serta karunia-Nya kita dalam kesempatan karya-karya emas terbaik ini akan menjadikan salah satu ikon yang memang akan menjadikan ketajaman dari kemasan yang memang mengalahkan yang lain. Siapa tahu. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir di Aula Balai Desa hari ini. Terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di acara kami tentang sosialisasi mengenai UMKM. Sebelumnya, apa kabar nih? Bapak Ibu-ibu hari ini sehat nggak? Suaranya ini udah semangat banget ya, mau dengerin materi dari kami. Ya, harapan dari kami semoga sosialisasi ini bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu lagi buat lebih maju lagi, lebih sukses lagi, lebih besar lagi UMKM ini semoga ke depannya. Jadi hari ini kami akan membawakan sosialisasi mengenai Digipekbus, digitalisasi dan pengemasan kreatif untuk peningkatan penjualan UMKM yang ada di Desa Wonosari. Boleh di next? Nah, setelah kami melakukan observasi sekian minggu ke belakang, melihat proses Desa Wonosari, kemudian kami mendapatkan beberapa potensi yang dimiliki oleh Desa Wonosari. Salah satunya adalah potensi ekonomi. Tapi di balik potensi ekonomi ini ternyata masih terdapat masalah yang dihadapi. Masalahnya antara lain pembangunan yang tidak efisien, mungkin dari bahan baku yang masih kurang. Apa sih Digipekbus itu? Digipekbus adalah meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM dengan meningkatkan opsi kemasan inovatif, memanfaatkan potensi media sosial, SEO dan juga e-commerce. Nah, untuk dari Digipekbus ini yang pasti tadi pertama meningkatkan penjualan produk, ternyata adalah pengetahuan. Kita masuk dulu nih sedikit pengetahuan tentang UMKM bagi perekonomian di Indonesia. UMKM itu penting banget buat perekonomian Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 kemarin, itu UMKM yang mendukung perekonomian Indonesia loh. UMKM ini menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia. Next. Ada 3 jenis UMKM di Indonesia. Apa aja? Ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kalau usaha mikro itu omsetnya maksimal 300 juta per tahun. Nah, mungkin UMKM Bapak Ibu ini masih masuk di UMKM usaha mikro, benar nggak? Benar ya? Itu usaha maksimalnya 2,5 M sampai dengan 50 M. Boleh di next? Apa aja sih peran UMKM untuk Indonesia nih? Yang pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya, saya izin melanjutkan dari rekan saya mengenai materi atau pemaparan mengenai dari bahasan usaha mikro kecil dan menengah ini. Nah, tadi sudah sampaikan bagaimana sih kita mengetahui gitu ya dari segi UMKM, pemahaman kita dari UMKM. Nah, sekarang kita pengen masuk, Bapak Ibu, dari UMKM aja kita punya produk aja tuh ternyata nggak cukup gitu. Kalau sekedar kita cuma bikin produk aja tuh masih belum cukup, pemasarannya masih perlu lebih luas lagi. Nah, makanya di sini ada tulisan sosial media can change everything. Sosial media bisa mengubah segalanya. Bapak Ibu
percaya gak, suatu hal yang tidak ada harganya ketika sudah masuk sosial media tiba-tiba harganya melonjak. Sesuatu yang mungkin sepi terus tiba-tiba di sosial media ramai, tiba-tiba ramai, itu selalu begitu. Nah, makanya di sini disebut sosial media itu dapat mengubah segalanya. Kami berikan, mungkin kami belum bisa memberikan bentuk fisiknya, contohnya karena waktunya tidak terkejar, mohon maaf Bapak Ibu, tapi semoga ini bisa menjadi inspirasi desain kedepannya. Ini di sini ada rasanya, dan mungkin boleh diperbesar kelihatan gambarnya. Oke, nah di atas itu ada rasa coklat. Nah ini kedepannya mungkin gak cuma original nih, ada yang green tea, coklat, strawberry dengan kemasan yang ziplock. Jadi ziplock itu ketika pembeli nggak habis makannya itu bisa ditutup lagi. Kemarin request dari Pak Sandi nih, mintanya bilang Craft untuk mereknya. Nah ini contoh aslinya kami bawa. Nah, punya teh manis ada paper bag ya teh manis, tapi mohon maaf belum di tangan karena kan ini buatnya handmade pakai tangan. Terus di sini ya di tengahnya itu sebenarnya ada rajut, ada benang rajut ya gitu. Nah mungkin mau dicoba langsung teh manis. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya gambar-gambar atau bilang craft dulu. Jadi lampu hias yang mungkin sebenarnya dari barang yang kita pikir gak berguna gitu, parawan, udah dibuang aja setelah nggak dipakai. Ternyata bisa dibuat lampu hias yang sebenarnya nilai jualnya seharusnya lumayan nih. Tapi ditambah lagi dengan kemasan yang dari paper bag, kemudian ditambah dengan hashtag dari Bilang Craft. Di sini ada nomor WA, ada kontak Facebooknya Pak Sandi juga, kemudian di sini ada logonya. Setelah kalau bentuknya udah kayak gini dijual ke pasaran, pasti orang kalaupun harganya mahal pasti mau untuk beli kan. Apalagi ya betul. Ya, Bapak Ibu, saya pengen kasih tahu lagi satu paparan ya sedikit aja. Kenapa kemasan itu penting untuk penjualan secara lokal ya? Kita masuk ke slide berikutnya. Coba diganti slide dulu. Tapi kalau kemasannya itu bagus Bapak Ibu, itu meyakinkan harganya untuk bisa jauh lebih tinggi lagi. Pada saat itu, Bapak Ibu tahu